Bab 909. Ia kabur. Erikin, kamu akhirnya berani muncul. Di depan ngarai, ada getaran untuk beberapa saat, lalu beberapa sosok muncul. Yang berdiri di paling depan adalah Wurto Feng, putra suci keluarga Feng. Dia mengenakan baju putih seputih salju, dengan rambut panjang melayang. Pada saat ini, matanya yang merah menatap Erikin, dan pisau panjang di tangannya melonjak dengan cahaya yang tajam dan dingin. Wurto Feng, Handi Chao, dan Andrew Ni. Erikin menyipitkan matanya sedikit saat dia dengan tenang melihat beberapa orang itu muncul. Tidak menyangka orang-orang ini akan bekerja sama. Putra suci Feng, aku benarkan. Andrew Ni tersenyum penuh kemenangan. Dengan arogansi Erikin, dia pasti tidak rela bersembunyi di daerah luar. Pasti akan masuk ke zona inti. Aku sudah mengira dia akan ada di sini pagi ini, dan aku akhirnya benar. Bagus, tetapi Denipu sangat mengecewakanku. Bisa-bisanya dia bekerja sama dengan sampah ini. Wurto Feng melihat Denipu dan mendengus dengan dingin. Kalau kamu meninggalkan Erikin sekarang, kita tidak akan menyalahkanmu. Jika tidak, jangan salahkan kalau kami tidak segan-segan. Mengenai aku mau bersama siapa, tidak perlu kamu ikut campur. Meskipun ekspresi Denipu jelek, dia tetap mengerang. Dia menoleh untuk melihat ke arah Erikin dan berbisik, maaf, aku jadi repotin kamu. Denipu merasa sedikit bersalah. Jika bukan karena Andrew Ni, Wurto Feng tidak akan bisa mengetahui keberadaan Erikin dan lainnya secara spesifik. Mereka tidak akan tinggal di luar ngarai untuk waktu yang lama, dan juga tidak akan diblokir oleh Wurto Feng dan lainnya. Tidak apa-apa, walaupun kita tidak bertarung sekarang, pasti akan ada pertempuran yang sengit di zona inti. Erikin tersenyum acuh tak acuh. Ya, kita sudah memberi pelajaran pada mereka yang dari keluarga-keluarga Feng dan keluarga Chao. Ye Zun dan si brewok juga tersenyum. Ekspresi mereka terlihat tidak menyalahkan Denipu sama sekali, dan ini membuat Denipu terharu. Malah kamu, Andrew Ni. Erikin memandang mereka dengan penuh rasa penasaran dan berkata, kamu berkolusi dengan Wurto Feng dan Handi Chao dan ingin membunuhku. Tapi apakah kamu pernah menghitung, apakah kedua ikan dan udang bau seperti kalian ini bisa melawanku? Erikin, jangan sombong, hari ini berbeda. Handi Chao mencibir, tidak hanya kamu akan kehilangan keturunan, luka lamamu akan kambuh. Apa kamu pikir kamu masih adalah kebanggaan surga? Jangan bicara omong kosong padanya, biarkan dia melihat metode kita. Wurto Feng tersenyum dengan arogan, lalu dia mengangkat tangannya ke langit. Tiba-tiba kekosongan itu bergoyang, seekor elang besar melebarkan sayapnya dan menerobos awan, dan Wurto Feng sudah melompat ke atas kepala elang raksasa itu. Elang raksasa ini sebesar gunung dan memiliki kaki yang panjang, dengan cakar gelap dan paruhnya, sang elang seperti cahaya yang tajam. Handi Chao juga meraih ke udara, dan senjata berwarna merah menyala muncul. Perasaan gila itu membuat area di sekitarnya bergetar untuk beberapa saat. Keduanya memamerkan kekuatan tempur mereka dan terlihat sangat percaya diri. Mereka semua berada di pinggiran zona pelatihan untuk menemukan harta karun rahasia. Kekuatan mereka sudah luar biasa, dan mereka bertekad untuk membunuh Erikin. Erikin, mati kamu. Wurto Feng menukik ke bawah. Cakar elang raksasanya menyebar, memotong udara, lalu mengguncang kehampaan. Senjata di tangan Handi Chao terbang, dan pancaran tombak itu sangat dahsyat, seolah membakar segalanya. Boom! Cahaya dari tembakan jatuh seperti tetesan air. Erikin menggunakan jurus naga bergejolak, dan tubuhnya seperti ilusi dan terus bersembunyi. Handi Chao berteriak, senjata itu bahkan lebih kuat. Setelah jatuh, mereka meledak di sekitar, dan Erikin harus terbang ke udara. Pada saat ini, udaranya sangat kuat, ada cakar elang raksasa yang menyerang areanya. Erikin mengerutkan kening,
dan saat serangan elang besar datang, dia baru menyadari bahwa dia tidak bisa mundur. Jurus penyingkat jarak. Erikin buru-buru melakukan teknik teleportasi. Dia berhasil kabur dari tempat itu sedetik sebelum cakarnya yang tajam jatuh. Kemudian, cakar sang elang sampai mengoyak ruangan ini. "Ayo barengan!" Andrew Ni berteriak. Keluarga Ni dan dua pejuang dari keluarga Feng dan keluarga Chow semuanya mencabut pedang mereka dan menyerbu ke arah Erikin. "Apa kamu menganggap kami sebagai udara?" Ye Zun dan si brewok berteriak dingin dan bergegas ke depan. Denny Pu juga tidak menganggur. Dia menatap Andrew Ni dengan ekspresi yang garang, dan terus mengatakan jurus seperti sedang mau melakukan teknik rahasia terus, jadi dia segera bergegas maju dan bertarung bersama juga. Tiba-tiba pemandangan di luar ngarai kacau balau, segala macam aura beterbangan, ruangan bergejolak dan suara ledakan terus terdengar. Untuk sementara, semua orang di ngarai juga melupakan tentang bisnis, dan berkumpul untuk menonton. Melihat di tengah udara, Erikin memegang pedang perunggu dan menembakkan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya. Wurto Feng mengendalikan elang raksasa yang kelihatannya dapat menutupi langit dan matahari, dan Handi Chow juga mewarnai langit menjadi merah dengan tembakan dari senjatanya. Hati orang-orang bergejolak, dan mereka hanya bisa mengaguminya. Apakah ini pertarungan tingkat putra suci? Benar-benar luar biasa. Erikin 1 lawan 2, sangatlah kuat. Menurutku, elang raksasa yang dijinakkan Wurto Feng ini tidak lebih lemah daripada binatang dewa kilin milik di Marto Zhao. Namun, Erikin dapat menangani keduanya sendiri. Aku rasa dia tidak lama lagi akan jatuh. Erikin yang di tengah udara juga mengerutkan alisnya sedikit. Dengan kerjasama Wurto Feng dan Handi Chow, dia memang dalam keadaan yang tidak baik. Pedang panjang di tangannya baru saja memblok senjata Handi Chow, dia malah diserang secara diam-diam oleh Wurto Feng dari atas. Hanya dengan meledakkan segel kuno Raja Dewa baru bisa mengguncang elang raksasa itu. Keduanya terus mengejarnya, sampai Erikin tidak sempat menggunakan teknik busur menembak matahari. Pantas saja kedua orang ini percaya diri bisa membunuhku. Harta rahasia di zona pelatihan ini memang luar biasa. Erikin diam-diam menghela nafas. Wurto Feng saja sudah meningkat pesat, di Marto Zhao dan yang lainnya mungkin lebih menakutkan lagi. Namun, Erikin bukannya tidak berdaya untuk melawan, hanya saja apakah dia mau mengungkapkan kekuatan sejatinya di depan banyak orang. Bintang di antara alis Erikin redup, dan dia tidak menggunakan energi bintang. Di sisi lain, Wurto Feng sudah menggunakan energi bintang untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Matilah kamu. Saat Erikin sedang berpikir, tindakannya sedikit lambat. Meski hanya sesaat, Wurto Feng memanfaatkan kesempatan itu. Elang raksasa tiba-tiba melebarkan sayapnya, dan dadanya terangkat tinggi, lalu gelombang udara yang tajam disemprotkan dari paruh elang. Syaa! Gelombang udara ini berguling di udara, dan tiba-tiba berubah menjadi ribuan bilah angin yang menutupi langit, dan bergegas menuju Erikin. Handi Chow juga berteriak, senjatanya bergetar, dan nyala api menyebar, mengubah tanah menjadi lautan api. Semua orang kaget. Ada bilah angin yang tak terhitung jumlahnya di langit dan ada lautan api di tanah. Erikin sepertinya tidak bisa melarikan diri. Boom! Api langsung menenggelamkan Erikin, dan bilah angin jatuh. Langit bergetar, bumi retak, ada gelombang udara naik ke langit, dan asap memenuhi area dalam seketika. Mestinya sudah mati kali ya. Wurto Feng mendarat dan berdiri dengan Handi Chow. Mereka mengeluarkan Reiki, mengubahnya menjadi embusan angin untuk membubarkan asap dan debu, lalu menatap pusat ledakan itu. Secara perlahan, ada sosok yang muncul, di luar tubuhnya ada baju sirah yang bersinar keemasan, dan dia tampaknya tidak cedera sama sekali. Jelas Erikinlah yang mengaktifkan armor Raja Kekuatan Ilahi pada saat kritis dan melindungi tubuhnya dengannya. Ayo pergi.
Pukulan ini membuat Eric Kin menetapkan pikirannya. Dia melirik mereka berdua, langsung mundur, dan terbang ke arah luar ngarai. Langkah ini mengejutkan semua orang, karena Eric Kin melarikan diri. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.